untuk penelitian-penelitian, ide penelitian untuk teman-teman Anda yang di bawah Anda. Dan tentunya mereka-mereka kan tidak selalu dari seperti sesuai dengan Anda, kulit kelamin, ada yang dari yang macam-macam. Bisakah mekanisme ini dipakai untuk penyakit-penyakit yang lain? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Profesor Dr. Hendy Hendarto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Saya akan mencoba menjawab mengenai kontribusi dari hasil penelitian ini untuk prodi S3. Mungkin bisa menyarankan mengenai penelitian probiotik pada bidang-bidang lain, misalnya pada penuaan, kemudian pada psoriasis, dan juga pada yang memerlukan regenerasi yang baik, misalnya pada kasus-kasus ortopedi. Baik, jadi masih banyak hal yang bisa dieksplorasi ya sebenarnya dari sini ya. Baik, jadi para penyanggah telah selesai semua melakukan diskusinya. Selanjutnya kita menuju ke undangan akademik. Di sini ada 5 yang terdaftar di daftar ini. Jadi saya mohon satu pertanyaan saja karena agar semuanya dapat. Untuk yang pertama adalah Dr. Winawati Eka Putri, Dr. SPDV. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Radya Stuti. Mungkin yang akan saya tanyakan satu saja. Untuk terapi dermatitis atopi, probiotik ini apakah bisa digunakan sebagai maintenance ya, Dr. Radya Stuti? Silakan. Terima kasih Dr. Winawati Eka Putri, SPDV, atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Terapi dermatitis atopik sebagai apa, Dok? Maaf tadi enggak dengar. Apakah dapat digunakan untuk maintenance juga, Dok? Untuk maintenance. Ya, terima kasih Dr. Wina. Terapi dermatitis atopik bisa digunakan sebagai maintenance. Misalnya pada penelitian sebelumnya oleh Prof. Cita, itu dermatitis atopiknya yang derajat ringan sedang. Jadi untuk yang derajat ringan bisa digunakan, dan untuk maintenance saya kira juga bisa digunakan untuk menjaga regulasi imunnya, keseimbangan TH2, TH1, dan T-REG-nya. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Selanjutnya Dr. Medi Denisa Alinda, Dr. SPDV. Silakan. Terima kasih pada pimpinan sidang, Prof. Hendy. Selamat pagi, Dr. Radya Stuti. Saya ucapkan selamat juga. Pertanyaan saya cuma satu. Saya ingin menanyakan apakah ada batas maksimal pemberian dari probiotik untuk pasien dermatitis atopik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Medi Denisa Alinda, SPDV, atas pertanyaannya. Sejauh ini probiotik dikenal sebagai generalized recognized as safe product, sehingga yang berdasarkan literatur yang kami baca belum ada batas maksimal penggunaannya, Dokter. Jadi bisa digunakan untuk dermatitis atopik dan untuk kesehatan kulit pada umumnya, karena bisa meningkatkan kelembaban kulit dan elastisitas kulit dengan adanya asam hyaluronat dan asam laktat. Cukup? Baik, undangan akademik berikutnya Dr. Rizky Fitriasari, SP-Cap NS M-Cap. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, Bapak Ibu Guru Besar yang rawuh pada sidang Dr. Raditya Stuti. Pertama-tama saya ucapkan selamat Dr. Raditya Stuti yang sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai dokter. Ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, diskusi sebelumnya juga, penemuan dari Dr.
Traditas ini sangat inovatif nggih ya, jadi pemanfaatan probiotik seperti itu. Nah, walaupun tadi juga disampaikan ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilakukan setelah ini nggih. Yang ingin kami ketahui adalah supaya agar hasil ini nanti lebih bisa cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh Dr. Radya Stuti setelah ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Dr. Rizky atas pertanyaan yang diberikan. Untuk pemanfaatan hasil penelitian ini bisa pada awalnya bisa kami lakukan publikasi dulu, kemudian untuk uji klinisnya sebetulnya sudah ada oleh Prof. Cita pada dermatitis atopik anak dan dewasa. Jadi sebetulnya dari segi keamanannya itu sudah pernah dilakukan pada manusia. Hanya pada penelitian ini dilakukan karena belum mengetahui mekanisme aktivasi perbaikan oleh sel punca kulitnya, gitu Dok. Oke, baik, terima kasih. Mas Sedang, saya sangat puas dengan jawaban Dr. Radya. Terima kasih Dr. Rizky, sarjana keperawatan ini ya. Selanjutnya undangan akademik berikutnya Dr. Risma MKes, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Promovenda Dr. Raditya Stuti SPKK Fins DV sehingga akhirnya berada pada ujian akhir doktor tahap 2 ini. Pertanyaan saya satu, yaitu terkait tadi dengan pertanyaan Dr. Wina, bahwa yang sudah dijawab oleh dokter bahwa probiotik ini kedepannya bisa untuk maintenance pada kasus dermatitis atopik. Apakah pemberian probiotik ini aman apabila diberikan pada anak-anak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Risma MKes. Saya akan mencoba menjawab. Probiotik ini aman untuk digunakan pada populasi anak karena sudah untuk dermatitis atopik sudah pernah dilakukan penelitiannya, dan untuk kasus-kasus lain yang di luar ilmu kesehatan kulit dan kelamin, probiotik juga sudah digunakan di ilmu kesehatan anak, terutama untuk kasus diare. Gitu Dr. Risma, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Risma. Undangan akademik yang terakhir, Dr. Menul Ayu Umurwati, SPDV. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Hendi. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Radya Stuti SPKK telah berada sampai tahap ujian terbuka. Penelitian disertasi dokter mengenai penggunaan probiotik, mekanismenya pada dermatitis atopik memang sangat menarik. Untuk aplikasi klinisnya mungkin Dok yang ingin saya tanyakan sedikit, apakah sesuai dengan mekanisme yang dokter temukan pada penelitian dokter, apakah ada durasi minimal Dok pemberian probiotik yang akan dapat memberikan efek klinis yang diharapkan pada pasien dermatitis atopik? Terima kasih Dok. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Menul SPDV mengenai durasi minimal dari pemberian probiotik. Pada penelitian ini dalam waktu 4 minggu sudah bisa memberikan perbaikan klinis, juga perbaikan pada sitokin-sitokin yang diperiksa, dan dengan dosis 1 miliar colony forming unit per hari. Demikian dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Menul. Jadi 5 undangan akademik sudah semuanya melakukan pertanyaan. Kita mesti ada sedikit waktu, mungkin dari para penyangga masih ada unek-unek atau mau pertanyaan, menambahkan? Saya boleh, Prof? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hendi. Selamat siang di Surabaya. Pertama-tama mohon maaf saya tidak hadir secara fisik. Tadi saya belum menyampaikan. Kebetulan sedang ada tugas. Kemudian tadi disampaikan khususnya tentang safety ya, keamanan. Memang kalau probiotik itu
masalah yang dikhawatirkan adalah kalau ada plasmid yang bisa memberikan gene transfer gitu. Nah, untuk probiotik Lactobacillus plantarum IS 10506 ini sudah dilakukan whole genome sequencing dan plasmid penanda gene transfernya itu tidak ditemukan berbahaya gitu. Jadi tidak ada antibiotik resistance pada strain ini. Kemudian kebetulan Prof. Hendy juga selaku opjin ya. Jadi saya ingin mengkaitkan perbedaan antara bayi yang lahir secara normal dengan sesar. Tentunya adanya disbiosis pada mikrobiota bayi yang baru dilahirkan tersebut, karena ketika bayi dilahirkan secara normal itu mendapat hadiah pertama dari ibunya bakteri baik gitu. Sedangkan secara sesar maka bakteri-bakteri seperti Staphylococcus aureus dan lain-lain yang ada di kulit ibunya itu yang dihadiahkan oleh ibu dan peralatan lingkungan tempat operasi begitu. Nah, ini sebetulnya juga penelitian Dr. Radya Stuti juga menyerupai itu ya, karena terjadi disbiosis sehingga ada reaksi imun yang tadi sudah dijelaskan. Dan kalau misalnya masih ada potongan kulitnya begitu ya, bisa dicek juga misalnya pH-nya. Karena hasil-hasil metabolit kalau tadi probiotiknya hidup ya, tentunya ada asam laktat. Itu akan menurunkan pH. Dan patogen termasuk Staphylococcus aureus itu tidak favorable dengan pH asam. Demikian Prof. Hendy, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ingrid. Ini masukan baru ini ya. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Venda, silakan. Terima kasih Prof. Ingrid atas asupan yang diberikan. Baik Prof, mungkin nanti pada kesempatan penelitian yang berikutnya Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk berikutnya bisa menambah ini ya, untuk masukan dari Prof. Ingrid, beliau sebagai co-promotor juga ini ya. Dan untuk sekali lagi terima kasih, di bidang opsi memang itu sudah ada penelitiannya dan memang terbukti yang disampaikan oleh Prof. Ingrid tadi. Baik, kalau nggak ada tambahan yang lain dari promotor, ada tambahan? Cukup? Baik. Jadi Bapak Ibu, guru besar yang hadir, promotor, co-promotor, para penyangga, tampaknya kita sudah masuki akhir dari ujian ini. Selanjutnya nanti ini sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenda. Karena itu kami mohon Promovenda dan para undangan akademik untuk meninggalkan ruang sidang ujian ini. Nanti kita akan panggil lagi pada saat pengumuman. Monggo silakan. Dr. Radya Stuti, Dr. SPKK, keluarga, dan undangan akademik, saya akan membacakan hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka, dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, juga memperhatikan satu penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 23 Februari 2022 yang diketuai oleh Dr. M. Yulianto Listiawan, Dr. SPKK Konsultan, FINDV, FAADV,
2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudari Promovenda diterima. Dengan demikian Saudari Raditya Stuti, Dr. SPKK, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 8 bulan, serta dinyatakan lulus dengan pendidikan sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Raditya Stuti, Dr. SPKK adalah dokter ke-970 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesan. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang ujian doktor terbuka, Profesor Dr. Hendi Hendarto, SPOG Konsultan, atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan selama menempuh studi S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas perkenannya kami dapat menyelesaikan studi S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan pertama-tama kepada Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, SPKK Konsultan FINSDIVI FA Divi, sebagai promotor saya yang telah memberikan motivasi bahkan sebelum saya memasuki program studi ilmu kedokteran jenjang doktor di sini. Dan terima kasih juga atas bimbingan dan kesabarannya dalam mengarahkan saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Anang Endarianto, spesialis anak konsultan, sebagai kopromotor pertama yang telah memberikan ide penelitian, juga sering mengirimkan jurnal yang sesuai dengan disertasi saya. Terima kasih dokter atas kesabaran dalam membimbing kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kopromotor kedua, yaitu Profesor Insinyur Ingrid Suryanti Surono, MSc PhD, yang saat ini sedang berada di Jerman. Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan bimbingan Prof. Ingrid. Kami sering melakukan diskusi melalui WA dan email. Terima kasih sekali Prof. Ingrid. Dan terima kasih atas penyediaan Lactobacillus plantarum IS 10506 sebagai bahan penelitian kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Dwi Pujonarko, spesialis saraf konsultan, yang telah hadir jauh dari Semarang untuk menguji kami, juga sebagai perwakilan dari Universitas Diponegoro yang memberikan izin tugas belajar kepada kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Program Studi S3 yang saat ini juga sebagai pimpinan sidang ujian terbuka, Profesor Dr. Hendi Hendarto, spesialis obstetri ginekologi konsultan, beserta gugus penjamin mutu S3, Dr. Reni Iktisom, MSI, dan Sekretariat Pasca, Mbak Adri, Mbak Fitri, Mas Oki dan Mbak Mita yang banyak membantu kami selama sekolah di UNAIR. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, SPKK Konsultan FINSDIVI FA Divi, yang sejak awal kami ujian di sini dari ujian kualifikasi, proposal, kelayakan, tertutup dan terbuka telah memberikan banyak masukan untuk penyusunan disertasi kami.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Joni Wahyu Hadi, spesialis bedah saraf konsultan yang telah hadir sebagai penyanggah pada ujian terbuka pada siang hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Nyilo Purnami, spesialis THT Kepala Leher Konsultan yang telah hadir sebagai penyanggah pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan kepada Dr. Sri Awalia Febriana, SPKK Konsultan, PhD, FINSDIVI FA DV, sebagai penguji luar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah hadir sebagai penyanggah pada siang hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada suami Dr. Adi Wibowo, spesialis anestesi, yang telah menyediakan berbagai fasilitas untuk saya dapat menyelesaikan studi S3 di Surabaya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Sugastiasri, SPKK Konsultan, FINSDIVI FA DV, yang sering menemani kami untuk datang ke Surabaya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak Hasan Aditya Wibowo dan Ridwan Baskoro Wibowo yang menjadi penyemangat kami dalam sekolah S3 ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kakak kami, Wulandari, SE Akuntansi, Magister Manajemen, dan paman kami yaitu Bapak Karyadi Sugastiarsono yang sering kami repoti selama kami berada di Surabaya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada undangan akademik Dr. Rizky Eskep Nurse MKep, Dr. Winawati SPDV, Dr. Medi Denisa Alinda SPDV, dan Dr. Menul Umborowati SPDV yang hadir sebagai undangan akademik, juga kepada Dr. Risma MKes dan Dr. Olivia yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mereka semua adalah teman-teman seperjuangan kami saat menempuh S3. Demikian yang dapat saya sampaikan, Prof. Hendi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Aditya Stuti, Dr. SPKK. Selanjutnya kami persilakan promotor untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Silakan. Matur nuwun Prof. Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi selamat nggih Dr. Tuti. Tuti sudah melalui satu fase yang sangat penting dalam hidup panjenengan, dan sekali lagi apresiasi atas kekuatan dan ketahanan mental panjenengan untuk bisa survive di pandemi dan menyelesaikan semua ini dengan happy ending. Tentu saja ucapan selamat saya sampaikan juga untuk Dr. Adi sebagai suami yang pasti sebagai support system yang luar biasa, dan juga kedua jagoannya, dan Ibu Dr. Sugas. Beliau adalah guru saya, senior saya, dan kebetulan tante saya juga jadi what a small world karena adik beliau adalah menikah dengan adik ibu saya. Jadi saya sangat memahami bagaimana Bu Sugas nganter kemana-mana, Dr. Tuti, dan juga Om Oni yang juga meskipun kakinya sakit-sakit juga kemana-mana gitu. Jadi support system yang luar biasa ini harus disyukuri oleh Dr. Tuti. Tidak semua orang bisa memiliki support system yang luar biasa. Tentu saja dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang meskipun tidak hadir tetapi sangat mensupport perjalanan S3 Dr. Tuti, dan juga Prof. Hendi selaku Ketua Program Studi S3 di Kedokteran, dan tim promotor Dr. Anang yang selalu memberikan pencerahan terutama terkait konsep imunologi, dan Prof. Ingrid. Jadi Prof. Ingrid ini sedang bekerja di Maastricht, kemudian harus ke Jerman untuk berobat, dan sekarang pemulihan. Semoga sehat selalu nggih Prof, bisa melalui masa pemulihan dengan baik dan kemudian bekerja lagi ke Maastricht. Luar biasa bantuannya, selain probiotiknya juga support untuk Dr. Tutit. Kemudian juga para
penyanggah, matur nuwun untuk rawuhnya Dr. Wawan sebagai ketua penguji waktu ujian tertutup dan sangat memberikan banyak masukan. Beliau juga bos saya, Ketua PP Perdoski, dan juga Bapak Dr. Joni Wahyuadi yang bersedia menjadi penyanggah. Bos saya juga, ini banyak bos di sini, sebagai Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo, juga Mbak Nyiluh, senior saya, Bapak Dekan FK Undip, matur nuwun rawuhnya Prof. Dan tentu saja sejawat saya yang luar biasa, Dr. Awalia, ini the rising star di bidang kulit di UGM. Matur nuwun untuk rawuhnya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf Dr. Radiastuti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin saya kadang-kadang membuat sport jantung dan sport otak gitu ya. Tetapi itu karena saya sayang sama panjenengan dan berusaha ikut mendampingi, walaupun itu mayoritas adalah peran panjenengan, tapi saya ngobrak-ngobrak sebagai kompor. Dan terakhir pesan untuk Dr. Tutit, tetap semangat. Untuk ke depan, saya menantikan karya-karya panjenengan di masa depan, dan mungkin sedikit quotes yang baik dari ayah saya almarhum, Dum Spiro Spiro, selama kita bernafas maka masih ada harapan. Jadi itu yang kemarin sudah panjenengan lakukan. Sekali lagi saya bangga pada panjenengan, selamat, sehat selalu, dan saya nantikan karya-karya Anda di depan. Saya kira demikian dari saya, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih promotor Prof. Sita telah memberikan kesan dan pesannya. Bapak Ibu yang hadir, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Sekali lagi selamat pada Dr. Raditya Stuti, Dr. SPKK, dan keluarga yang sangat berbahagia. Dan semuanya yang hadir, terima kasih pada para penyanggah, promotor. Dan tentunya semua ini berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, bisa hadir dan bisa berdiskusi di sini. Setelah selesainya sidang ini, maka selanjutnya saya serahkan waktunya kepada pembawa acara. Silakan. Prosesi selanjutnya, pimpinan sidang secara simbolis menyerahkan ijazah kepada kopromotor, lalu promotor, dan selanjutnya diserahkan kepada promovendus. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan para pembimbing dan seluruh penyangga.